Nah, Gil, kita mulai yuk. Soal nomor satu, gimana kira-kira? Soal nomor satu. Suatu penelitian, gampang ya ini ya, terhadap sekian warga yang sudah bekerja di suatu perkampungan terhadap jenis pekerjaannya. Diperoleh 35% warga bekerja sebagai pegawai negeri. Oke, nomor satu. Udah bisa kan? PNS-nya 35%. Katanya dari siapa? Dari berapa? Dari 120 warga. Jadi dari 120 warga. Pertanyaannya, jika data tersebut disajikan dalam diagram lingkaran, maka harus berapa derajat? 35%. Ya gampang. Berarti kalau dinyatakan dalam derajat, berarti 35, ya kan? Persen, berarti per 100 dikali satu lingkaran penuh, derajatnya itu 360 derajat. 160. Ini kita coret aja langsung, nggak apa-apa. Kan? Mm-mm. Dibagi dua, bagi dua dapat 18, dapat 5 kita coret lagi 7, berarti 7 dikali dengan 18 di 70 ditambah dengan 5 berarti 126 derajat. Oke, sampai sini. Terus Oke. 120 pakai nggak pakai, nggak semuanya data itu harus dipakai gitu loh. Kebayang ya? Mm-mm. Oke, kalau nomor 2, bisa kan nomor 2? Gampang ya. Seorang ayah berusia X tahun dan istrinya berumur 5 tahun. Ayahnya berusia X, istri berusia berapa katanya? 5 tahun lebih muda. 5 tahun lebih muda, berarti apa? X dikurangi Kurang 5. X. Ya. Ini tulisannya jelas jadi ya, kelihatan ya. Jelas, Pak. Oke, sip, mantap. Terus umur anak yang pertama, berarti anak pertama. Anak pertama katanya setengah X min 3, setengah X min 3. Terus umur anak yang kedua seperempat X plus 2, seperempat X ditambah 2. Dan jika umur rata-rata mereka 26 tahun. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4 ya. Kita jumlahkan dulu dong. Ya, jumlahnya berarti jumlah seluruh data. X ditambah X, 2X. Dua Ditambah X. setengah lagi. Berarti 2,5 kan? Dua Mm-mm. setengah kita ambil 1/4. Berarti apa? 2/3/4. Ya enggak? Bingung hitungnya. Dapat 2/3/4 X. Min 5, min 3. Berarti min 8. Min Tambah 2 8. berarti 6. Min 6. Ya enggak? Iya. Kebayang sampai sini? Bentar Iya. sampai sini dulu bingung enggak? Enggak, Pak. Oke ya. Bisa. Terus dia bilang punya rata-rata isbar, rata-ratanya adalah 26. Oke, berarti kalau mencari rata-rata itu kan sama aja dengan jumlah data dibagi 4, gitu kan kemarin. Iya. Nah, berarti kalau mencari ini, mencari banyaknya data, apa jumlah datanya, kalikan dong, berarti 4 kali rata-rata data. Oke. Nah, berarti 4 kali rata-rata. Ini kalau dinyatakan pecahan biasa, jadi kali ya, 2 kali 4, 8, tambah 11 per 11/4. 4 sama dengan 4 kali rata-ratanya 26. Oke, berarti 11 per 4 X sama dengan 26 Itu kali 4 D. Berapa? 100? 100. 120. Ini kita jadi plus 120. 6. Betul? Iya. Oke, berarti diperoleh berapa? 11 1/4 X sama sama dengan dengan 110. 120 kali 4. Nyali X-nya berarti 110 dikali 4 dibagi 11. Berarti 11. itu apa? 4. 440/11. Ya, Oh ya. 11-nya dicoret aja. Nah, pertanyaannya apa? Umur anak yang kedua, yang ini anak kedua berarti seperempat X, seperempat kali 40, 10 ditambah 2 tahun berarti 12 11. tahun. Oke, sampai sini dulu kebayang? Oke. Oke, terus yang ketiga,
Gampang. Yang ketiga. Nah, ini soal asli ya. Soal asli tahun 2022. Udah sempat dicoba kah? Belum, Pak. Belum semua. Belum. Persentase penduduk kita, tapi nanti sambil dipelajarin, sisanya sambil dicoba-coba ya. Oke, Pak. Tabel berikut menyajikan data penduduk di Kecamatan A berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungannya? PP menyatakan persentase penduduk wanita di Kecamatan A berpendidikan serendahnya SMA. P-nya, yuk. Penduduk Kecamatan A, penduduk wanita ya, wanita di A yang serendahnya itu SMA. Berarti SMP boleh nggak? Boleh. Nah, serendahnya SMA, SMP boleh Oh, masuk nggak? SMA paling rendah. Nggak boleh. Paling rendah, ya serendahnya SMA, berarti SMA itu paling rendah. Berarti SMP, SD nggak boleh. Ya udah hitung aja itu. Wanitanya berarti 1.500, ya kan? Ditambah 500. Yang SMA 1.500, yang perguruan tingginya 500. Kebayang sampai sini? Bayang. Dibagi total penduduk dong. Total penduduk itu siapa? Laki tambah perempuan. Lakinya jumlahnya 26. Ditambah perempuannya 30.000. Gitu loh. Dikali 100%. Katanya pertanyaannya persentase kan? Oke, sampai sini. 2.000 dibagi dengan 56.000. Kita kali 100. Kita coretin aja nih. Nah, berarti dapat berapa? Bagi 2 lagi. 1/28 dikali 28, dengan, Kak. Hmm. kebayang sampai sini? Iya. Oke, berarti nilainya sekitar apa? Kurang dari berapa? 4%. Kenapa? Kalau 25 aja baru 4%. Nah, sekarang 28, baginya lebih gede dari 25, pasti kurang dari 4%. Oke, Oh, sampai sini? oke. Nah, sedangkan Q bilangnya 6%. Ya udah, berarti P lebih kecil dari Q. Kuantitas P lebih kecil, jawabannya yang B. Kebayang sampai sini? Nah, nanti nomor 4 dicoba ya, deh ya, nomor 4. Persis nomor 4 ya. Nomor 4 dicoba. Nomor 5. Hasil ujian yang diikuti oleh 50 peserta adalah sebagai berikut. Nilainya, frekuensinya seorang peserta dinyatakan lulus. Oke. Ada nilai, ada frekuensi. Ini 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, di sini ada 2, ada 5, 12, 14, 13, 4. Tahu ya frekuensi itu banyaknya gitu kan. Nah, di sini katanya lulus, dikatakan lulus apabila nilainya S-nya lebih dari berapa? Nilai rata-rata, lebih dari nilai rata-rata. Jadi nilainya harus lebih dari nilai rata-rata. Kalau gitu, kita mau nggak mau harus cari rata-ratanya dong, Dek. Oke? Iya. Gimana Oke. cara nyari rata-ratanya? Masing-masing dikali dulu. Dikali. Mm-mm. Kita nggak usah pakai gitu deh. Pakai aja gini, ambil sembarang angka di sini. Tengah-tengahnya 6, 7. Kita pakai yang mana? Bebas. Pakai 7 Enam. aja kali ya. Iya. 7 plus bebas. 7 plus. Kenapa pakai 7? Karena ini lebih banyak daripada 12. Ya. Oh, oke. 7 plus, ya. Waktu itu diapain? 4 kurangin 7. Tiga. Min 3. Masih ingat? Min 3. 5 kurangin 7. Min 2. 6 kurangin 7. Min 1. 8 Satu. kurangin 7. 1. 9, 2. Masih ingat kan materi ini? Iya. Sudah saya ajarin. Sudah ya. Sambil diingat-ingat deh cara-cara cepatnya ya. Oke. Min 3-nya ada 2, berarti min 6 dong. Min 2-nya ada 5, berarti min 10. Min 1-nya ada 12, min 12. Oke, sampai sini. Oke.
satunya ada 13, berarti plus Plus 13. 13. Plus 8. Bagi 8. Terus semuanya kita bagi berapa? Jumlahnya ini. 7, 19, 19, 33, 33. 33, 46. 46, 5, 50. 50 ya. Jadi Hmm. semuanya dibagi 50. Bayang sampai sini, Dek. Bayang. Nah, terus yang bisa dicoret siapa aja? 7 plus. Coba ini saya habiskan sama ini. Dapat 1 ya. Ya. 1 tambah 8. 9. 9. Habis sama sini. Berarti masih min 1. 1. Berarti bisa min 1. Jadi min Plus 7 per oh iya. 50. Ya kan? Ya. Berarti kan 7 plus kali min. Min 7 dikurangin 7 per 50. Berapa? Nggak usah dihitung. Yang jelas nilainya harus di bawahnya apa? Di bawahnya 7 dan lebih dari 6. Paham? Paham. Logikanya kan pasti lebih dari 6 kan ini? Iya. Ya udah cari yang nilainya lebih dari 6. Berarti 7, 8, 9. Jadi bisa lulus dapat nilai kalau dia dapat nilai berapa? 7, 8, dan 9. 9. Ada berapa orang? 14, 13, sama 4. Berapa? 31. 3, 1. 30 ya. Eh, itu Berapa? 31. 31. Iya. 31. Kebayang ya? Pak, kalau misalkan pakai cara yang lama, buat ngitung rata-rata itu kan tadi dikali dulu, misalkan 4 kali 2, 5 kali 5. Habis itu dibagi sama jumlah frekuensinya ya, Pak? Oh, sama. 5 kali 5. 6 kali 12. Terus 7 kali 4. Plus 8 kali 13. 9 kali 4. Terus dibagi dengan jumlah frekuensinya 50. 50. Ini 8 8 tambah tambah 25 tambah 72 tambah 72 108. 4. Ini 84. 70 ditambah berarti 98 98 tambah tambah 104 tambah 104 36. dan 6 bagi 50. Nah, berapa? Gak enak angkanya ya. Ini aja deh. 170. Iya, 170. 170. Terus ini sama ini 140 sama 170. Berarti 210. 210. 310. 210 sama ini 235. Tadi 200 310, Pak. eh 310 tadi. 170 tambah 140. 310 ya. Ya, 310 terus sama 25 tambah 25, 335. Tambah 304 8, 342. tambah Oh 8 ya, ya 343. per 50. Nah, nggak nyampe 7 tapi 6 lebih ya. Ya, 6 berapa? 6, Jadi 6 6,8. kali 2 86,86. Coba bener nggak kalau pakai cara langsung? 6,68 berarti harus di atasnya angka 6 berarti dapat 8,9. Nah, kalau ini berarti 6 dikurangin kali 2, 2 per 2 14. Kurangin 14. Benar ya? 6,86 ya. 6. Sama. Oh, Bayang ya? ya. Kalau angkanya kecil, dihitung biasa nggak apa-apa. Nanti kalau angkanya gede ya, jangan dihitung manual. Karena bakalan ngabisin waktu di sininya loh, deh. Perkaliannya ini loh, bakal ngabisin waktu. Oh iya. Belum juga nanti kita salah hitung gitu loh. Kalau di sini enaknya kenapa? Karena angkanya pasti kecil-kecil nanti. Meskipun gede, karena sudah dikurang-kurang, jadi kecil. Nah, makanya nanti bisa dicoret-coret. Mesti teliti gitu. Oke. Nomor 6. Kebayang nggak masuk soalnya? Tabel berikut ini menunjukkan usia 20 orang
anak di kota A 2 tahun yang lalu. Jadi tabel itu tabel 2 tahun yang lalu loh. Iya. Ya, berarti tahun ini yang dulunya itu 5, usia 5, maka akan menjadi berapa tuh? 7 tahun. Ya enggak? Iya. Yang 6 tahun akan menjadi 8 tahun. Hmm. Kan itu tabel 2 tahun yang lalu deh. Mm-mm. Paham? Paham. Berarti yang 7 menjadi 9 tahun, 8 menjadi 10 tahun. Nah, dia bilang katanya di tahun ini, jika pada tahun ini 3 orang berusia 7 tahun, 3 orang, ini kan banyaknya ada berapa ini? 7 tahun tuh, ada 3 orang. Terus, dan seorang berumur 8 tahun, ya kan? Ini awalnya ada 5 orang. Ini 8 orang. Yang sini 4 orang. Nah, yang hilang katanya yang pindah itu ini. Ini pindah ini 3. Terus ini dikurangin 1 orang. Oke. Nah, pertanyaannya adalah rata-rata 16 orang yang masih tinggal. 16 orang yang masih tinggal. Ini kan berarti tinggal berapa ini? 4 tambah 8 tambah 4, 16 kok. 16 orang. Ya enggak? Berarti kita hanya ngitung ini. 8 ada 5, ada 4 ya. 9-nya ada 8, 10-nya ada 4. Udah rata-rata berapa ini? Pasti 9. Udah pasti, nggak usah dihitung. Kenapa? Karena ini urut. Kemudian jumlahnya yang sini sama sini sama. Kalau ini 5, ini 5, ini 6, ini 6, udah pasti jawabannya yang di tengah. Rata-ratanya di tengah, udah pasti. Terserah yang di tengah ini mau frekuensinya berapapun, nggak masalah. Kebayang? Kebayang ya deh ya kira-kira ya? Oke, jadi misalkan kalau ini 3, ini 4, beda berarti harus hitung. Kalau ini sudah sama, meskipun sini berapapun nilainya nggak penting. Rata-ratanya pasti di tengah. Udah dihitung? Kalau dihitung ya langsung aja berarti rata-rata 32, terus 7, 72, 2, 4, 40. 10 dibagi 16 ya. Berapa? 144 per 16. 12 kali 12. 16, 4 kali 4. Coret-coret jadi 9. 3 kali 3 kan 9. Ya kan? Iya. Gitu. Kalau ada bilangan berurutan ini, kalau kanan kirinya frekuensinya sama ya, berarti rata-rata di tengah langsung. Nomor 7. Tabel berikut menyatakan nilai ujian siswa dalam satu kelas. Median kemarin gimana nyari median kemarin? Ingat-ingat nyari median? Ada 5, 6, 7, 8, 1, 4, 2, 1. Nyari median. Jumlahin dulu dong ini. Jumlahnya berapa, Dek? Jumlahnya 1, 4, 10. 5, 10. Oke. Berarti medianya kemarin ME kalau datanya genap sama dengan apa? Setengah Setengah kali dengan data N N dibagi per 2, 2. data ke XN N. per 2 tambah 1. Oh, berarti setengah. Data ke N 10, 10 bagi 2, 5. 5. Sama data ke 5 tambah 1. 5. Oke, berarti setengah dikali berapa data ke 5? Cek. 1 tambah 4. 5. Sudah 5, ya enggak? Mm. Ini frekuensi kumulatifnya berapa? 7. Jadi gini, 1 tambah 4, 5.
Hmm, 5 tambah 2, 7. 7, 7 tambah 1, 8, 8. Terus 10, ini 10, namanya frekuensi kumulatif. Artinya apakah? Data ke 5, 5, 5. Ya, terletak di sini. Berarti angka berapa? 6. 6. Data ke 6, 7 itu artinya data ke 1 sampai ke 7. Paham ya? Heeh. Nah, berarti data ke 6 ya ada di dalam sini. Ada dalam 7 nih, seret. Wah, angka 7. Oke. Nah, berarti 13 kita bagi 2. Dua. Hasilnya 6 kali 5. 6,5. Kalau mencari modus, yang paling banyak siapa modusnya? 4 berarti 6. Jadi cuma cari frekuensi paling banyak. Itu modus itu jarang dipakai. Kebayang sampai sini? Ya, Kalau nyari rata-rata, berarti 5 tambah 24 tambah 14 tambah 8 tambah 18 dibagi 10. boleh. Atau cari tengah-tengahnya 7 ya. Ya. 7. Terus ini min 1 kan, berarti min 4. Ini Eh, 1 kan, 1 min 4 berarti min 3. Min 3 sama min 2, min 5. Min 5 tambah 4 berarti min 1. 1 berarti berapa? 7 dikurangi 1/10. 6,9. Ini rata-rata ya. ya. Kebayang ya kira-kira ya? Oke, Mm-mm. ambil pahami dulu. Nanti buat latihannya yang di latihan 2 ya. Latihan 2 itu buat dicoba ya. Kita bahas di sini latihan 1 kita bahas. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan deh. Pak, Aman? aman. Oke, yuk lanjut yuk. Oke, kita lanjut. Nomor
10. Nah, jangkauan antar kuartil datanya 110. Sorry, 100. Datanya 100. Terus 115. Terus 110, 105, 110 lagi, 130, 135, terus 120, 125, 120 lagi, 140, 145, 130. Ini datanya, ini jangkauan antar partil dan data. Berarti kan harus diurutin dulu ya. Kalau ingin cari partil kemarin harus diurutin. Karena datanya banyak, kita ngurutkannya gini aja. Ini data, frekuensi. Nah, dimulai dari 100, 105, 110, 15, 20, 25, 30, 35 ada nggak? Ada Ada. 35. 40. 140, 45. Oke, di sini frekuensinya berapa aja? 100, ada satu. 105-nya satu ya. Satu, heeh. 110-nya Dua, dua. 115 satu, satu. 20 dua, dua. 25 satu, satu. 32 dua, 35 satu, satu. 40 satu, satu. Satu ya. mm-mm. Berarti 2, 4, 5, 5, 8, 7, 10, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, ada 13 ya, Dek ya. 13. Mm-mm. Nah, kalau mencari kuartil, berarti kan datanya harus dibagi dua dulu. Untuk median dulu ya. Median, tengah-tengahnya, median. Median itu sama saja kuartil 2. Berarti data ke berapa? Data ke 13 ditambah 1/2. Ya kan? Berarti data ke 14 bagi 2, 7 ya. Yuk, Oke, heeh. data ke 7. Kebayang? Iya. Kan datanya ganjil. Kalau ganjil Mm-mm. itu kan berarti N plus 1 bagi 2 toh. Oh iya. Masih ingat ya? Oke, Mm-mm. berarti data ke-7 berapa? Jumlahin. 2, 2, 4, 4, 5, 7. ini Berarti dong. 120. Berarti ini ke atas, sama ini ke bawah. Tengah-tengahnya berapa nanti? Tengah-tengahnya. Itu kan? Oke, Mm-mm. berarti kalau 7, berarti ke sana 6, ke bawah 6 kan? Ke atas 6 data. Ini 6 data ke atas. Dan 6 data ke bawah. Baru kita bisa cari partilnya. Q1 sama dengan tengah-tengahnya dari 6 data. Berarti berapa? 6 data itu genap. Berarti setengah dari data ke-6 dibagi 2 ditambah dengan. Pak, maaf nge-lag, Pak. Oke, Dek. Kita lanjutin lagi ya. Pak.
Oke, berarti untuk mencari kuartil 1, setengah dari S3 tambah S4. Kebayang kenapa S3 S4? Tadi karena datanya genap. Kalau genap kan berarti N per 2 ditambah N per 2 tambah 1 kan? Mm-mm. Udah, berarti kita hitung setengah dari data ketiga. Berarti 110. Ditambah dengan berapa? 110. Ya enggak? Berarti tetap 110. Ini Q1. Berarti dengan cara yang sama, nyari Q3 sama dengan, langsung aja, berarti pas tengah-tengahnya 1, 2, 3. Berarti 135 sama berapa? 130 ya. Setengah dari 135 tambah 130. Berapa ini? 132,5 ya. Benar. Nah, pertanyaannya adalah jangkauan kuartil JK, berarti kuartil atas dikurangin kuartil bawah. 132,5 dikurangin 110. Sudah dapat 20 berapa? 1, 2,5. ya? 2. Oh iya. 21 atau 22? 22, 22,5. 22,5. Yang mana jawabannya? Yang C. Kebayang sampai sini kira-kira? Iya. Pak, itu yang atas yang Q1 itu tuh dari N per 2. N-nya itu yang 13, Pak. Apa? Yang kuartil 1 itu kan tadi N per 2 tambah N per 2 tambah 1. Nah, N-nya itu Yang 13. Oh, N-nya yang 6. 6. Oh, Oke. paham. Oke. Karena kan sudah dibagi dua datanya, 6 ke atas, 6 ke bawah. Ini Mm-mm. sama tadi pakai rumus itu juga. N Oh, per 2 tambah 1, N-nya pakai yang 6. oh, oke. Bayang ya? Ya. Oke. Dengan syarat ini sebagai data pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Hmm. Kebayang? Ya. Oke. Terus nomor 11. Nah, ini soal asli tahun 2022 kalau nggak ketiga ini ya. Ini 22 kalau nggak 23. 23 sih kayaknya nomor 11 ini. 11 2023. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nilai matematikanya seperti itu. 3 kali nilai rata-rata nilai kelompok 3. Oke. Kelompok 1. Kelompok 1. Dia punya nilai 1, 4, 7, 8, 10 ya. Hmm. 1, 4, 7, 8. Terus kelompok 2 punya nilai 5, 6, 7, 7, 8. Dan kelompok 3 1, 6, X, 10. 3 kali rata-rata nilai kelompok 3. Berarti 3 kali rata-rata kelompok 3. Oke, ini kalau kita hitung rata-rata kelompok 3, itu berarti berapa? Jumlahin dong. 6 tambah ini kan, berarti 17. Ditambah X, dibagi X. berapa? 1, 2, 3, 4. Ya enggak? Iya. Bayang? Heeh. Oke. 3 kali rata-rata nilai kelompok 3 ditambah 2 kali median nilai kelompok 2. Ditambah 2 kali median kelompok 2. Median kelompok 2. Terus sama dengan 4 kali Kelompok 1. 4 kali median gabungan. Berarti median gabungan antara kelompok 1 dan 2. 1 dan 2. Nih, kali lipatnya kalau diterjemahkan. Berarti 3 kali rata-rata ketiga plus 2 kali. Medianya kelompok kedua berapa medianya? 7. Medianya 7. Kebayang? Hmm. Berarti 7. 4 kali. Kalau kita gabung, kelompok 1 sama 2 kita gabung. Medianya berapa? 1, 2, 3, 4, 5 data. 1, 2, 3, 4, 5 data. Berarti ada 10 data dong. Kalau kita gabung berarti
5 ya kan? Iya. Berarti data ke berapa? Ke 5 sama ke 6 kan? Hmm. Oke, kita Oke. cek sini. 1, 4, 5, 6, 7. 7 lagi ya. Mm-mm. Nilainya ya nggak? Oke. Kebayang? Iya. Oke. Berarti 3 kali rata-rata ketiga sama dengan 40. 28 dikurangi 13. Tapi itu di kalimat 28 selanjutnya ada ditambah satu, Pak. apa? Oh, ditambah 1. Oh, Iya. 4 kali ditambah 1 ya. Berarti ini 4 kali gabungan, oh ditambah 1, ditambah 1. Berarti 29. 29. Nah, oke. Berarti rata-rata yang ketiga berapa? 5 15 dibagi bagi 3 bagi ya? 3. Ya, 5. 5. Oke. Terus pertanyaannya, X-nya apakah 4? Ya, kita masukin aja ke sini. Berarti 17 ditambah X sama dengan rata-ratanya ini. Kali silang, berarti 4 kali 5. 5. Berarti X 3. 17. X-nya 4, X-nya 3. Oke, berarti pernyataan 1 benar apa salah? Salah. Salah. Pernyataan 2, Rata-rata nilai kelompok 3 kurang dari X. rata-rata nilai kelompok 3 kurang dari X. Rata-rata kelompok 3 berapa, Li? 5. 5. Mm-mm. Rata-rata kelompok 3 tadi 5. Kurang dari Kurang dari nilai kelompok 3 3. kurang dari X. Tadi berapa, Ti? 3. 3. Berarti salah ya? Salah. 1 salah, 2 salah. 2 salah ya? Ya, Median gabungan. Yang ketiga. Benar ya tadi ya? median. 5, 2, 3. Hmm. Yang ketiga, median gabungan data kelompok 1 dan kelompok 3. Mediannya kelompok 1 dan 3. Median 1 dan 3. Oke, berarti kalau digabungin kelompok 1, terus X-nya tadi ketemunya 3, berarti 1, 3, 4, 5, ya kan? 6, sorry, mana sih? Satu, 1, satu. 1, terus 3 kan? Ya. Artinya 2 ya, 1, 1 ini. 1, 1 ya kan? Oh ya. 1, 1. Nah, 3, terus 4, 4, 6-nya 6. kali kan? 6-nya 1, 6, 6. 7, 7, 8, 8, 10, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 4, 4. 4 ke kanan, 4 ke kiri. Berarti median gabungannya 6. 6. Oke, benar apa salah itu? Salah. Dia bilang adalah salah. Berarti pernyataan yang benar dong. Tidak ada pernyataan Ya. yang aja. Nah, itu saya salah ngeblok. Oke, kebayang sampai sini, Dek. Ya. Nah, nomor 12. Nah, ini gampang. Udah pernah tak ajari triknya ini belum waktu itu? Trik Hermansen. Bila setiap data ditambah, kemudian dikurang, dikali, kemudian dibagi, ya, ditambah, dikurang, dikali, dibagi. Maka rata-rata, median, terus modus, kuartil, terus persentil, persentil. Pokoknya semuanya ya, semuanya
desil gitu-gituan, ini juga ikut berubah. Juga ikut berubah. Oke. Tetapi khusus untuk penyebaran data, apa aja masuk dalam penyebaran data? Pertama, yaitu jangkauan data. Terus simpangan. Ada simpangan baku, terus simpangan rata-rata. Pokoknya simpangan-simpangan. Jangkauan, silakan jangkauan antar kuartil, kemudian jangkauan data, pokoknya berkaitan jangkauan. Maka dia nanti hanya berubah kalau datanya nanti dikali atau dibagi. Yes, oke? Dia hanya berubah kalau datanya dikali atau dibagi. Kalau ditambah, dikurang, dia nggak akan berubah. Dia tetap. Oke? Itu triknya. Nah, contoh soal nomor 12D. Nomor 12, untuk mempermudah perhitungan, setiap data dibagi 3. Berarti setiap data dibagi 3. Terus kemudian ditambah. Dibagi 3, lalu ditambah 5. Gini kan? Ditambah 50. Nah, data baru menghasilkan rata-rata 75, median sekian. Oke. Rata-rata yang lama kan kita nggak tahu ya. Nanti rata-rata baru sama dengan rata-rata lama. Rata-rata lama, ingat, ikut berubah dibagi 3. Ditambah lagi 50. Katanya di soal, diketahui berapa? 73. Gini sampai sini dulu, kebayang? Berarti rata-rata saya bagi 3, Dik, sama dengan kita pindah. Berarti 23. Maka rata-rata lama diperoleh dikali silang berarti berapa? 46. Oh ya, 69. Kebayang? Oh ya. Kebayang? Mm-mm. Oke. 12 lanjutan. Terus diketahui apa lagi selain rata-rata di situ? Median juga sama, berarti median baru sama dengan median lama Oh, dibagi 3 dulu, ditambah 50. 50. Nah, berapa mediannya? 8. 6. Berarti median lama saya bagi 3 sama dengan dipindah, berarti 36. Kalau gitu mediannya lama sama saja 108. berapa? Berbayang sampai sini? Iya. Oke. Terus median apalagi itu? Simpangan kuartil. Oke. Pokoknya simpangan-simpangan. Simpangan kuartil SK. SK baru, simpangan kuartil. Sama dengan berarti simpangan kuartil yang lama, SK lama. Ingat, yang berkaitan simpangan-simpangan tadi hanya berubah kalau dia apa? Dikali sama dibagi. Berarti Bagi. dia dibagi. Tidak perlu ditambah. Oke. Oke. Nah, sama dengan berapa itu? 12. 12. Berarti SK lama langsung ya dikali silang. 36. Mm-mm. 36. Oke. Ya. Terus terakhir apa itu? Simpangan Agak. baku. Oh iya. Simpangan baku. Simpangan baku yang baru berarti simpangan baku yang lama dibagi 3, nggak usah ditambah 5 karena dia berubah kalau dikali atau dibagi. Oke. Sama dengan 5. Berarti simpangan baku yang lama kali silang 15. Ya, pernyataan 1 rata-ratanya 69, betul. Pernyataan 2 Ternyata media benar. 28, betul. Simpangan kuartilnya 23, 12. salah. Nah, ini hanya 1 dan 2 ini. Salah ngetik ini kayaknya. Jadi nggak ada dong pilihannya. Simpangan baku.
Nah, simpangan bakunya segini berarti ragam. Ragam itu kuadratnya ini ya, ragam. Berarti Kuadrat 15 225. kuadrat 225. Oke, 4 betul. Itu yang ketiga bukan 12, ganti aja itu. 36 gitu aja. Biar ada jawabannya ya. Kebayang ya sampai sini ya? Ngerti Iya. kira-kira ya? Mm-mm. Oke. Terus sama nomor 13 nanti dicoba ya. Mm. Kebayang? Dikali 2 kemudian dikurangi 10. Sama persis. Ingat, yang berubah semua itu pokoknya rata-rata, modus, kuartil, median, gitu-gitu itu berubah semua. Kecuali yang berkaitan dengan simpangan-simpangan sama jangkauan. Ini yang berubah cuma kali sama bagi. Udah gitu aja. Oke? Nah, nanti dicoba dulu. Oke, saya foto dulu. Nanti langsung disalin deh ya sambil diingat-ingat. Terutama Iya, Pak. trik-triknya gitu ya. Mm-mm. Pahami dulu sampai sini. Ada pertanyaan, Dek? Ada, Pak. Aman ya? Ya. Pak, itu simpangan yang kuartil itu 36 ya, Pak, harusnya? Harusnya Oh, 36. Ganti aja. oh. Di modulnya salah ngetik gitu. Itu ganti aja 36. Ya, ada pertanyaan sampai sini, Dek? Nggak ada. Aman? Mm-mm. Oke, kita hapus dulu ya. Iya.
Oke, lanjut nomor nomor 14 ya. 13 nanti dicoba deh ya. Iya, Pak. Oke, nanti kalau bingung tanyakan. Yang penting harus banyak dilatih. Dilingkari nomor 13 nanti coba. Nah, sekarang nomor 14 nih. Diagram di atas menyajikan data banyaknya warga dari RT berdasarkan banyaknya jenis tanaman yang dimiliki di rumah. Ini soal tahun 2022. Berapakah dari pernyataan berikut yang bernilai benar? Ini cara bacanya gimana kalau kayak gini? Berarti frekuensinya itu yang tegak apa yang datar frekuensinya? Frekuensinya yang mana? Datar apa yang tegak? Frekuensi dari si banyaknya jenis tanaman, Pak. Atau orangnya. Waktu itu udah pernah saya ajarin ini enggak? Penyajian data kan ada dua. Bisa berupa datanya apa namanya? Datar sama tegak gitu kan. Nah, kalau gambarnya kayak gini, frekuensinya itu yang datar, yang datar. Jadi cara bacanya gini. Untuk RT1 yang warna biru yang memiliki banyak tanaman tiga, ini yang memiliki banyak tanaman, dari sini frekuensi. Ada tiga, terus ada berapa lagi? Tiga, empat, lima, enam sampai tujuh ya. Nah, kita gabungkan aja deh. Tanya. Ini frekuensi untuk RT1. Frekuensi untuk RT2. Artinya di RT1 yang punya tiga tanaman itu ada 15 orang. Gitu loh deh cara bacanya. Di RT2 itu ada berapa? 10 orang. Yang memiliki tanaman 4 buah tanaman, masing-masing 10 orang, 10 orang. Bayang? Jadi frekuensinya yang mendatar kalau datanya kayak gini. Oke, sampai sini. Iya. Kebayang ya? Iya. Terus 5 berarti berapa? 5 sama 30. 5, RT2-nya 30. 30. Ya enggak? Iya. Terus 5. terus 7, sama ya 5. 5. Berarti jumlahnya di sini pada warga RT1 berapa jumlahnya kalau gitu? 15, 4, 12. oh. Sedangkan pada RT2 jumlahnya 10, 6, 60 ya. Oke. Terus median banyaknya jenis tanaman yang dimiliki warga RT1. Mediannya dulu. Median RT1 berapa? Banyak data 40, berarti dibagi 2 dong. 20. Mana jumlahnya 20? 15 tambah 10 udah 35 kan? 25. Udah 25 ya? Mm-mm. 20 ada 10, berarti 4. Di 4. Oke. Oke. Sedangkan median untuk RT2. RT2 berarti 30. Berarti ke sini 5. 25. Paham sampai sini? Ya. Oke. Terus berarti median banyaknya jenis tanaman pernyataan 1. Berarti benar apa salah pernyataan 1? Mm. Median jenis tanaman RT1 lebih kecil dari RT2. Mediannya lebih kecil. ME1 lebih kecil daripada ME2. Betul ya? Benar. Benar. Terus pernyataan 2, rata-rata banyaknya jenis tanaman yang dimiliki gabungan warga RT1 kurang dari 5. Rata-rata gabungan. Berarti rata-rata gabungan. Yang kedua. Gabungan. Ya udah digabung. Kalau digabung berarti 100 dong. Ya enggak? Iya. Kita akan membandingkan dengan angka 5. Berarti kita pakai aja di sini angka 5 aja. 5 plus gitu aja. Ya udah, berarti kalau 5 plus berarti sini berapa? Min
min 3 ya. Min 3, apa 3 kurang 5, min 2 ya. Min 2, min 1, 1 tuh. Itu Oke, dari mana, Pak? coba Yang kita min dua hitung. kayak gitu-gitu. Eh, Itu dari mana? Oh, dari tengah itu ya. 3 dikurang 5, 4 dikurang 5. Oh, iya, 3 iya. kurang 5. Coba ya. Heeh. Kenapa nggak kita ambil 6 atau kita ambil 4? Kok kita ngambilnya 5? Karena di soalnya membandingkannya dengan angka 5. Itu aja. Oke, Oke. oke. Yuk. Berarti ini min 2 ada berapa? Karena gabungan jadi jumlahin dong. 15 sama 10 berarti min 25 kan? Iya, 25 kali min 2 berarti min 50. 50. Terus Min min 20. 20. Ya kan? Hmm, nah, Plus plus 25. plus 10. Ya kan? Oh ya, 10. 20. 20. Semuanya dibagi 100. Nah, ini gunanya cara cepat kalau angkanya datanya kayak gini. Hmm, Paham? oke. Min 20 sama plus 20 habis dong. Ya kan? Iya. Min 20 sama plus 20 habis ya. Mm-mm. Berarti Sisa tinggal apa? Min 5. min 40. Min kali plus berarti min 40 per 100. Ya Iya, udah, 5 dikurangi lebih kecil kan? Berarti iya. nilainya pasti lebih kecil dari 5. 5. Nah, pernyataan berapa salah kalau gitu? Kurang dari 5 berarti apa? Benar. Benar. Nggak usah dihitung hasilnya, nggak usah. Cuma suruh bandingin kok. Paham sampai sini? Mm-mm. Paham. Oke. Terus pernyataan ketiga, benar apa salah? Rata-rata banyak jenis tanaman yang dimiliki warga RT 1 lebih besar daripada RT 2. Berarti nyari rata-rata masing-masing. Rata-rata pertama. Kita ngambil berapa? 5 aja deh. Nah, biar nggak hitung ulang. 5 plus dalam kurung min 2 kali 15, min 30, min 1 kali 10, min 10. Ya kan? Mm. 1 kali 5 plus 5 plus 10 10. dibagi RT 1 40. 40. Oke, sampai sini dulu. Oke. Oke, berarti rata-rata RT 1 5. Min 10 sama 10 Habis. habis. Min Min 30 sama 25. plus 5 min Min 25 25 per per 40. 40. Terus kali min, berarti min. Berarti Min 5 min. 5 min, 25 per 40. 40. Berhenti sampai sini. Terus rata-rata kedua, nggak usah dihitung hasil akhir, nggak usah. Karena kita suruh bandingin aja. Mm. Makanya nanti kita pakai logika. Nah, sekarang rata-rata kedua, pakai aja 5 juga. Kenapa, Kak? Biar sama. Karena tujuannya bandingin. Bandingin harus sama gitu loh. Iya. 5 plus, berarti min 2 kali 10. Min Min 20. 20. Min Min 1 10 10. Min 10. plus 1 5 5. Plus 5. plus Plus 10. 10. Bagi 60. 60. Oke. Nah, plus. Ini habis. Berarti min Min 20 tambah 5. 15 Min 5. Ya, per 6. 60. 5 min 5 min. 15 per 16. Ya. Nah, kelihatan atas 25 dibaginya kecil, di sini kecil membaginya besar. Berarti pasti rata-rata yang pertama lebih gede daripada rata-rata kedua. Gitu loh. Oh, Oke. Okay? oke. Kan ini 25 dibaginya kecil. Nah, ini malah lebih kecil sih, Mbak. Yang bagi gede. Berarti kan Hmm, S2 ini kecil gitu loh. Paham? paham. Sorry, ini 5 dikurangin kecil ya. Ini min ya. Min berarti kebalik dong. X1 yang lebih kecil. Kan ini yang menguranginya gede. Ini yang menguranginya kecil gitu kan. Tahu logikanya? Dikurangin 25 per 40 dengan 15 per 60 lebih gede siapa? Lebih gede 25 per 40 kan? Ya. Nah, ini dikurangin lebih gede. Sedangkan 5 dikurangin lebih kecil. Hasil akhirnya berarti yang lebih besar yang X2 dong. Hmm, oke. Eh? Kan ini sama-sama 5, deh. Iya. Sama-sama 5. Yang atas dikurangin lebih besar. Ini dikurangin lebih kecil. Hmm. Hasil akhirnya berarti yang X2 ini lebih X2-nya besar lebih hasil akhirnya. besar.
Oh ya, Ya, ngerti. Mm-mm. berarti benar apa salah pernyataan tiga? X1 lebih besar, salah ya? Salah. Jadi salah. Terus keempat, modus banyaknya jenis tanaman yang dimiliki gabungan. Modus gabungan. Ya udah, berarti gabungan di total 25, 20, 35, 10, 10 paling banyak 35, 35. Set, berarti angka berapa kali? 5. Oke. Ya 4, berarti apa? Salah. Jadi yang benar hanya pernyataan 1 dan 2. 1 dan 2 yang berarti 2 pernyataan. Jawabannya yang C. Oke, sampai sini. Kebayang? Oke. Mm-mm. Ngerti ya? Nomor 15 ini persis dengan nomor 11. Caranya nanti dicoba aja nomor 15 ya. Nah, nomor 16. Gimana, ada pertanyaan, Dek? Nggak ada, Pak. Oke. Langsung ke nomor 16 ya, Dek. Ya. Oke. Tabel berikut menyajikan data banyaknya rumah sakit di provinsi A dan B berdasarkan banyaknya ruang ICU. Nah, ini persis dengan soal nomor 14. Ya, persis. Banyak pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas. Banyak ruang ICU di provinsi A lebih besar daripada banyak provinsi B. Berarti pernyataan satu ini banyak berarti frekuensi kan? Ya, jadi jumlah frekuensinya. Kok frekuensi apa ICU-nya ya sigma S. Sigma S-nya A lebih besar, berarti lebih besar dari sigma S-nya B. Kita buktikan. Sigma SA berarti banyak ICU-nya di provinsi A yang punya ruang ICU 1 itu ada 3, berarti 1 kali 3. 3. Paham? Hmm. Yang punya ruang ICU 2 itu ada 2, berarti tambah 2 kali 2. Paham toh? Paham. Terus 3 kali 5 4 kali ditambah 5. 4 kali 5 tambah 5 dikali 5 kali 6. 3, 4, 7. 7 ditambah 15. 22. 22. 20, 42, 42, 30, 7. 72. Sekarang jumlah ruang ICU, banyaknya ruang ICU di B itu ada 1 kali 6. Ya kan? 2, 12, 11, 24, 2, 20. 20. Ini sama ini 30. 30, 50, 50, 62, 62, 64. 64. Oke, berarti SA lebih banyak dari SB, betul ya? Ya. Berarti benar. Terus pernyataan duanya, Dek. Modus banyaknya ruang ICU dari data gabungan. Modus gabungan. Modus gabungan. Ya berarti kan frekuensinya itu yang itu 3, 2, 5, 5, 6 itu namanya frekuensi kan? Mm-mm. Ya kayak ini tadi, hitungnya tambahin aja 3 tambah 6. Yang ruang ICU-nya 1, banyaknya 9 gitu kan? Ya. Terus yang paling banyak berapa? 4 berarti ya. Kan 5 tambah 6. 5 tambah 6, 11 kan? 11. Mm-mm. Paham ya? Mm-mm. Berarti modusnya 4. Oke? Oke. Bener ya? Paham ya? Paham. Oke. Pernyataan dia benar apa salah? Median banyaknya ruang ICU di provinsi A. Mediannya. Provinsi A frekuensinya berapa? Frekuensinya A. 3 tambah 2, 5 tambah 5 tambah 5, 15, 21. 21. Berarti medianya si A sama dengan data ke 21 tambah 1 bagi 2. Berarti data ke 11 11. ya. Ya. Data ke 11 berapa? 3. Hmm? 5, 10.
Hmm. Berapa? Oh, 4. 4. Oke, berarti benar apa salah? Salah. Median DA. Terus median banyak ruang ICU di provinsi A sama dengan provinsi B. Berarti cari mediannya B. Nah, mediannya B. Mediannya B. Datanya B berapa? Banyaknya. Ricci 11, 11. 6, 21. 1, 4, 6, 4 ya. 6, 1, 2, 4. Berapa? 21 21. juga. Iya. Nah, berarti sama kalau gitu mediannya B, lokasinya pada data ke-11. Nah, data ke-11-nya berarti berapa? 3. Berapa? 3. 3. Nah, berarti mediannya si A ternyata lebih gede daripada mediannya si Mediannya. B. Ya Mm-mm. kan? Yang 4 Iya. katakan sama berarti salah. Kebayang ya? Iya. Oke, berarti dua pernyataan. 17. 17. Gampang ini, gunakan trik cepat waktu itu. Pada ulangan matematika diketahui nilai rata-rata kelas. Jadi rata-rata kelas kalau gitu kan rata-rata gabungan kan dia ya. Iya. Ini 88. Jika nilai matematika untuk siswa pria, berarti rata-rata pria 82. itu. Sedangkan untuk rata-rata Wanita wanita, 92. berarti wanita 92. Pertanyaannya perbandingannya, kan misalkan ini banyaknya itu adalah N, T, banyaknya sini adalah NW. Pertanyaannya perbandingan pria terhadap wanita, berarti NP banding NW ini berapa? Gitu kan? Mm-mm. Nah, triknya masih ingat nggak? Gabungan diletakkan di mana waktu itu? Gabungan di tengah, yaitu 88. Terus yang di kiri, kiri ini rata-rata wanita apa perempuan? Yang kecil, 82 yang kecil, berarti rata-rata pria, yaitu 82. 92 lebih gede dari sini, berarti di kanan. Rata-rata wanita, 92. Terus diselisihkan, Dek. Iya. 8 kurangi 82, 6. 6. Terus 92 kurangi 88, 4. 4. Di sini banyaknya pria, ini banyaknya wanita. Nah, triknya waktu itu gimana? Ini kali sini. Berarti 6 kali N pria sama dengan 4 kali N wanita. Tujuannya NP per NP, NW, pindah sini. NP per NW. Kali pindah jadi bagi. Jadi 4 per 6. 2 per 3. 2 per 3. Udah pernah kan dikasih trik ini? Udah. Udah ya? Udah. Sambil diingat-ingat nanti. Ini saya tuliskan ulang. N1, S2, ini N2. Selisihnya adalah A, selisihnya adalah B. Di mana A itu menyatakan S gabungan dikurangin X1. B ini adalah S2 dikurangin S. Maka wajib berlaku A kali N1, B kali N. Nah, ini trik cepatnya. Oke, sampai sini kebayang ya? Oke. Oke, pahami dulu. 17. Coba 18 dicoba dulu yuk.
Oke, ketemu nomor 18. 14 nggak paham, Pak. Eh, oke, yang ini aman ya ini ya. Iya, itu aman. Oke, saya hapus ya, Dek ya. Iya. Oke. 18, Dek. Nah, nilai rata-rata ulangan kelas A adalah SA dan kelas B SB. Setelah kedua kelas digabung, nilai rata-rata gabungannya is. Jika perbandingan antara rata-rata A dibanding dengan rata-rata si B, katanya 10 banding 9. 2 banding 9. Iya. Terus rata-rata gabungan, ini kita banding dengan rata-rata si B deh. Katanya 85 banding 81 ya, Dek ya. Pertanyaannya, maka perbandingan banyak siswa di kelas A dan B. Gini aja, Dek. Ini kan ada yang sama, Dek. Sama ya? Mm. Ya nggak? Iya. SB, SB. Berarti ini harus disamain. Biar biar mereka sama, berarti saya kali berapa? 9. 9. Jadi 9 kali 90. 9 dibanding 81. 81. Paham? Oke. Nah, berarti dapat kita simpulin dong, rata-rata si A sama dengan 9. Rata-rata gabungannya itu 81. Dan rata-ratanya si B berarti 81. 85, sorry, ini 85. Ini 81. Kebayang? Mm. Kan yang atas sudah jadi 90, 81. Berarti A 90, B 81, gabungan 85. Paham sampai sini? Oke. Nah, ya udah tinggal kita susun aja. Tadi triknya gimana tadi triknya? Yang di tengah adalah gabungannya. Gabungan itu adalah 85. 85 Yang lebih kecil B, di kiri. X. si B 81. Yang lebih gede si A 90. Ini banyaknya adalah N1, banyaknya adalah N, atau ini NB, ini NA. Dah selisihnya 4, selisihnya 5 5. Dan tadi 4 kali NB NB kali 5 kali, NA. paham ya? Iya. NA pindah, berarti jadilah NB per NA sama dengan 5 per 4. 4. Ya nggak? Kalau dibalik pertanyaannya adalah NA banding NB. Dibalik posisinya, berarti 4 banding 5. gitu. Yang Oh, mana? oke. Kebayang kan? Ya. Nah, ini nomor 19 sampai 20 ya. Ini soal asli yang dari Kemdikbud waktu itu. Jadi simulasi dari Kemdikbud. Hmm.
Oke, nomor 19. Datanya apa aja itu? Diketahui data nomor 19. 19. Dalam suatu kelas ada 12 murid laki-laki dan 16 murid perempuan. Berarti laki-lakinya ada 12 murid. Terus perempuannya ada 16. Terus rata-rata nilai ulangan matematika di kelas. Berarti kan rata-rata gabungan kan, Dek? Iya. Rata-rata matematika di kelas, berarti kan gabungan. Mm-mm. Di situ katanya 80. Paham sampai sini? Paham. Setelah melihat hasil tersebut, guru matematika memberikan kesempatan kepada 4 murid yang nilai masing-masing. Ini ada 4 siswa remedi. 4 siswa remedial. Itu nilainya adalah 52, 56, 62, 66. Untuk melakukan remedial, diketahui bahwa nilai rata-rata peserta remedial naik. Ini rata-rata keempat siswa ini naik. Yang baru sekarang itu menjadi rata-rata awalnya 4 ditambah naik 7 poin, berarti tambah 47, gitu kan? Mm-mm. Jika sebelum remedi, rata-rata nilai ulangan murid laki-laki di kelas 75. Sebelum remedial, rata-rata murid laki-lakinya sama dengan 78. Pertanyaan, rata-rata nilai ulangan murid perempuan berapa? Rata-rata perempuannya berapa? Laki-laki. Gabungan, taruh di tengah. Gabungan, 80. 78, lebih kecil dari 80, taruh di kiri. Laki-laki, 78. Berapa banyaknya laki-laki? 12. Terus rata-rata perempuan kita tidak tahu. Berapa banyaknya? 16. Paham sampai sini? Selisihnya berapa? 2. Selisihnya B, karena tidak tahu kan? Iya. Berarti 12 kita kali 2 sama dengan 16 16 kali kali B. B. B-nya berapa? 24 bagi 16. Bagi aja 4. 6 per 6 per 4. 2 per 3. 1,5. 1,5 ya. Nah, berarti rata-rata perempuan berapa? Ya ini 80. Ditambah ke sini kan pasti lebih kecil. 1,5 Iya. berarti tambah 81,5. Tambah 1. Paham ya? Mm-mm. Oke, berarti yang C kan? Oh, 20. Diberikan pernyataan ini. Rata-rata nilai kelas tanpa memperhitungkan keempat murid yang mengikuti remedi. Tanpa memperhitungkan keempat murid yang ikut remedi. Rata-ratanya adalah berapa itu? Sekian. Oke, kita hitung dulu. Pernyataan pertama. Kita hitung dulu rata-rata 4 murid yang ikut remedi itu. Rata-ratanya berapa Kak ini? Ambil aja salah satu angka di sini. 56 gitu aja misalnya. Ya kan? iya. Atau berapa misalnya? Bebas lah ya. Ya udahlah 56. Plus dalam kurung. 52 kurang 56 berapa? 4. Min 4. Min 4. Ini dikurangi 56 plus 6 ya. 6. Plus Plus 10. 10. Dibagi ada 4. Udah, ini habis. Betul? Iya. Berarti tinggal berapa? 12 bagi 4. 56 ditambah 3. berarti 59 dong. 9. Kebayang? Iya. Pertanyaannya adalah rata-rata gabungan. Berarti nilai yang di tengah dong. Gabungan. Ini berapa gitu? 59 lebih kecil, taruh dong di kiri. Ya enggak? Iya. Bentar. Itu
rata-rata nilai kelas tanpa memperhitungkan. Tanpa keempat ini, rata-ratanya, oh ya, ya, ya. Berarti gini, yang gabungan ini kan masih termasuk yang 4 orang ini ya, masih termasuk 4 orang ya. Ini kita tulis gabungan itu 80. 59 di kiri, berarti ini yang 4 orang. Ini 59. Nah, sekarang rata-rata yang berapa orang ini totalnya? 28. 12, 28 kurangi 28. 4 orang, berarti rata-rata 24 orang itu 24. berapa? Itu loh. Oh. Pas. Di sini ada 4. Ini 24. 24. Nah, 21 dong. Ya Iya. kan? Ini B. 4 dikali 21 sama dengan 24 kali 24 B. B. Bagi aja 4. 21, 6 B. 6. Bagi aja 3, 7, 2 7. B. Berarti B-nya 3,5. Oh, Ya kan? iya. Berarti rata-rata 24 orang itu sama saja dengan 80 ditambah 3,5. 3,5. Berapa? 83,5. Berarti benar ya pernyataan 1 ya? Benar. Oke? Pernyataan 2. Sebelum remedi, rata-rata nilai ulangan murid yang remedi. Oh, berarti kan rata-rata 4 orang. Katanya 60, salah. Kita hitung tadi berapa? 5, 9. Mana tadi? Ini. Rata-rata ke 4 murid. Kan yang diremedi 4 murid ini toh? Kebayang? Oke, sampai sini, Dek. Oke. Oke, yang ketiga. Setelah remedi, rata-rata nilai ulangan seluruh murid. Nah, rata-rata seluruhnya sekarang, gabungan seluruhnya. Setelah remedi, itu sama dengan 81. 1. Pertanyaannya, gabungan nih. Ini berapa? Itu kan? Iya. Nah, tadi kan sebelumnya 80 nih gabungannya. Terus sekarang yang 4 murid setelah remedi naik 7 poin. Berarti jadi berapa? Yang 4 murid berapa? Tadi kan 59 toh, naik 7 poin. Berarti jadi berapa? 66. 66. Kebayang ya? Iya. Terus rata-rata yang 24 orang. Nah, yang 24 orang kan nggak ada perubahannya. Tadi berapa nih? 83,5 gitu loh. Kebayang sampai sini. Iya. Pertanyaannya yang di tengah nih. Ini 4 orang, ini 24. Ini A, sini B. Ya udah berarti 4A sama dengan 24B. Bagi aja 4. A sama dengan berapa? 6 kali B. Ya enggak? Iya. Oke, sampai sini. Mm-mm. Nah, A tadi selisih siapa? Selisihnya gabungan. Dikurangin siapa? 66. Sama dengan 6 kali B. B tadi selisih siapa? Yang 83,5 dikurangin gabungan. Itu loh, Dek. Oke. Oke. Berarti min 66. 6 dikali 83,5. Berapa yuk? Angkanya nggak enak. 83 dikali 6. 83, 18, 1, 9, 3, 50. 4, 51. 51. Bener ya? Min 6 kali is gabungan ya. Mm-mm. Min 1 plus 1 tambah 6 berarti 7 kali is gabungan. Betul? 451 min 3 plus 66. 7 kali rata-rata gabungan berarti berapa, Dik? 451 tambah 66. 5, 17 ya? Itu 451 hasil kali dari 83,5 dikali 6, Mbak. Oh, bener. 451. Apa berapa tadi? 18, 19, 1, 1, 2.
501, Pak. Eh, Saya ngitung ketemunya 501. ini berapa sih? Kok salah sih? Gimana sih kok salah kita? Ah, ini Pak, kan benar. Yang enamnya itu sejajar sama 5. Ya, ya kan bener ya 30. benar. Cuman 8 oke kali saya 6, tiba-tiba 48. 48 berarti 50 ya. Iya, 501 500. ya. Mm-mm. Dari sini dong. 501, 501. Berarti berapa ini? 567. 567. Oke. Berarti rata-rata gabungan jadi berapa? 560 bagi 7 aja 80. 7 bagi 7 81. 1. 81. Mm-mm. Berarti benar apa salah pernyataan 3? Benar. Benar. Pernyataan 3 benar, pernyataan 1 benar, pernyataan 2 salah. Berarti 1 dan 3. Sama Kita 3. cek pernyataan apakah 4 salah, kita cek. Jangkauan data dari murid yang mengikuti remedi. Oh, gampang. Jangkauan data. Data yang paling gede maksimum dikurangi data yang minimum. Nah, maksimumnya berapa? Yang ikut remedi 66. 66. Minimumnya 52 yang ikut remedi. Berarti 14. 14. Salah. Salah ya. Mm-mm. Coba ya, Ede ya. Iya. Nah, soal ini sebenarnya ada 4 pertanyaan. Ada 4 pertanyaan untuk soal ini. Yang keduanya itu, yang 2 pertanyaan masuk di babnya kombinatorika. Nah, coba halaman berapa latihan soal kombinatorika itu? Penalaran matematik. Aduh, nggak masuk di sini soalnya. Dulu, apalagi nggak saya masukin, guys. Waduh, sayang banget itu penalaran matematika. Pokoknya bertanya ini pertanyaannya waktu itu kalau nggak salah. Tuh nggak saya masukin lagi, guys. Ya udah wes. Oke, nah, waktunya kurang 53 detik, 52 detik. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan, Dek, kira-kira. Ada, Pak. Nanti saya catat ulang, terus pelajari lagi, ditonton lagi. Semangat ya. Mm-mm. Oke, kita sampai sini dulu. Besok kita bahas apa? Mau bahas penalaran umum boleh. Tapi kalau bisa dikerjain dulu ya. Oke, Pak. Gitu. Berarti PU ya, Pak, Atau besok? kalau mau tetap PKPM berarti saya masuk bab berikutnya. Bab Oh, ya. berikutnya kan itu yang fungsi sudah, bab 4 sudah, bab 5, bab 6 dan seterusnya gitu. Nanti masuk perbab, habis perbab soalnya saya bahas, kemudian sisanya adik coba lagi. Nah, nanti pertemuan berikutnya baru dibahas soal yang sudah dicoba gitu loh. Kebayang ya? Mm. PU aja, Pak, besok? PU aja boleh. Tapi nanti Iya. dicoba dulu PU-nya ya. Iya. Karena kan waktu itu PU sudah pernah saya sampaikan materinya. Ya, soal-soal kan PU. Iya. PU itu sudah selesai sudah. Ya materinya PU memang cuma 2 bab itu. Tinggal nanti latihan Oh, soal-soal aja. ya, Oke? Pak. Oke. Baik, Dik. Saya rasa cukup sekian aja. Teruslah semangat berlatih ya. Yang penting harus tetap terus latihan soal sebanyak-banyaknya ya. Oke, selamat siang. Bye. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.